Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Keluarga Al-Maghfirah yang sempat pada malam hari ini, saya cintai, saya banggakan. Mari kita senantiasa mendasari seluruh aktivitas kita dengan mengikhlaskan niat lillahi ta'ala, harap ridha Allah, dan menjalankan perintah Allah. Pada malam hari ini kita kaji dan juga mengharap syafaat baginda Nabi. Harapkan ampunan, kita mohonkan ampunan bagi kedua orang tua kita. Kita mohonkan diberi karunia mendapatkan kerinduan dari kedua orang tua kita. Keluarga kita yang jauh semoga senantiasa diberi kesehatan, berkahan umur dan waktu, berkahan keluarga, berkahan segala-galanya. Ala alihin ya wa ala kulli ma nawafi salam nasuri ini wa dunya wa akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sebelum kita memulai pengajian kita, terlebih saya sedikit mendasari dengan menyampaikan pertanyaan yang kemarin belum terjawab, masalah warisan bagi seorang cucu yang ayah atau ibunya sudah meninggal, memiliki paman, bibi, dan lain sebagainya. Hukum waris semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah sangat jelas dan sangat terrinci dalam Al-Quran dan dikembangkan pemahamannya oleh para ulama kita, dijelaskan oleh Rasulullah, oleh para sahabat dan para tabi'in, sampai kepada para ulama mujtahid, ulama ahli fatwa, sampai ke guru-guru kita, ke kiai-kiai kita. Dan semua aturan daripada harta pusaka, harta peninggalan orang yang telah meninggal, itu mutlak atur oleh Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuktikan bahwa harta kekayaan kita semua adalah mutlak titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah pulang, kita meninggal, kita kembali pengayuman Allah, berarti kita sudah tidak lagi membutuhkan, maka dikembalikan pula lagi. Dan Allah yang mengatur, Allah yang menentukan kemana arah harta peninggalan orang yang telah meninggal, dan diatur An-Nisa dan dikaji, dikumpulkan dalam satu bab ilmu yang namanya ilmul faraid. Bukti bahwa seluruh harta kekayaan kita yang berupa uang, yang berupa tanah yang luas, rumah yang megah, perhiasan, baju-baju, kendaraan, itu adalah titipan dari Allah, titipan kematan. Dan ketika kita sudah meninggal, Allah pula yang mengatur pembagiannya. Makanya kalangan orang Jawa biasanya sebelum meninggal dunia, orang tua biasanya sudah membagi-bagikan harta, tanah, sawah, dan lain sebagainya, dibagikan rata-rata, tidak pandang bulu anak laki-laki dan perempuan sama saja. Itu kalau kita lihat ada hewan bagian harta warisan seolah tidak adil, seolah-olah tidak sesuai dengan anjuran hukum. Kalau dalam hukum waris, anak laki-laki 2 kali lipat daripada bagian anak perempuan. Jika orang yang meninggalkan laki-laki, maka anak laki-laki 2 kali lipat bagiannya dari anak perempuan. Seolah-olah tidak adil. Dan ketika sebelum meninggal dibagi rata, laki-laki dan perempuan dibagi sama, seolah-olah tidak sesuai dengan aturan agama. Lalu bagaimana ini? Benarkah yang dilakukan oleh orang tua yang sudah membagikan seluruh harta tinggalannya sebelum dia meninggal? Sangat benar. Sangat benar. Malah justru yang seperti itu orang yang bermusuh. Karena dia meninggal dunia tanpa meninggalkan harta yang berstatus sebagai haknya. Sudah dia belikan, sudah dia hibahkan kepada anaknya, dan sudah dibagikan harta yang dia miliki sehingga di akhirat tidak memberatkan hisabnya. Tentunya apabila pembagian itu dengan adil. Yang adil bagaimana? Maka antara laki-laki dan perempuan jangannya dibagi sama. Oh, ini tidak sesuai dengan pewaris. Pewaris lain ketentuannya dengan hukum hibah dari orang tua pada anak-anaknya. Hukum waris tidak sama ketentuannya dengan hukum hibah. Hukum hibah itu terserah orang tua hartanya kepada anak mau rata mau berbeda-beda, itu orang tua. Cuma agama menganjurkan membaginya harus dengan adil agar tidak terjadi sengketa di antara anak-anak.
anaknya dengan adil dan rata. Terlebih kita di tanah Jawa, kalau dibeda-bedakan, kadang di negara kita ini kan kadang-kadang malah orang perempuan yang menjadi tulang punggung. Kalaupun tidak menjadi tulang punggung pokok sebagai pencari rezeki, tidak-tidaknya laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lain dengan di tanah Arab, sana mutlak yang bekerja adalah orang laki-laki yang bertanggung jawab adalah dan maka benar ini diberi lebih karena tanggung jawabnya lebih. Nah, ternyata orang laki-laki tanggung jawabnya kebutuhan keluarga mutlak. Sinyalnya jelek. Sinyalnya jelek, coba geser-geser tuh. Tadi nggak jelas. Ayo. Jadi tidak ada yang salah dengan hukum waris dan tidak ada yang salah dengan praktek realita yang ada di lingkungan kita. Malah justru ketika meninggalkan harta warisan itu lebih rentan terjadi sengketa di antara keluarga. Karena apa? Karena keadaan sosial yang berbeda yang mungkin lebih berat untuk diterima negara kita tentang hukum waris. Karena laki-laki dan perempuan sama-sama susah payah. Malah menurut saya lebih susah payah perempuan dibanding laki-laki di dalam ranah rumah tangga. Karena itu alangkah baiknya kita nanti dan alangkah baiknya mungkin orang tua kita sebelum meninggal kita membagikan amanah yang Allah berikan kepada kita kepada orang-orang yang layak untuk menerima. Kepada anak itu adalah hibah. Hibah adalah termasuk amal setara dengan sedekah. Daripada kita tahan akhirnya menjadi harta musafah, menjadi hak ahli waris yang dibagi dengan ketentuan langsung dari Allah, kita tidak memiliki apa, tidak mendapatkan kebaikan sama sekali dari warisan itu. Dari pembagian harta warisan itu kita tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Tapi kalau kita hibahkan, kita berikan kepada jariahkan berapa persen, sisanya bagi rata kepada anak, cucu, yang dekat, yang kekurangan, bagi secara merata. Itu lebih bermanfaat bagi kita. Dan kita sarankan kepada orang tua kita kasih masukan yang seperti itu. Agar satu, kita mendapatkan pahala dari harta kita dan kita infakkan sebelum kita meninggal. Yang kedua, tidak
apa yang dilakukan oleh kebiasaan orang tua di tanah Jawa itu tidak benar, sangat benar dan sangat bijaksana, baik dari sisi sosial ataupun dari sisi agama Islam. Kemudian Bapak kemarin yang menanyakan masalah cucu, itu memang kalau ternyata sang nenek atau sang kakek sudah meninggal secara hukum waris, cucu kemarin tidak bisa mendapatkan hak waris, tidak bisa menuntut hak sebagaimana hak waris sebagian sebagai ahli waris itu tidak ada, karena terhijab oleh paman dan siwa-siwanya, Pak Gede, paman, kalau bahasa Arabnya satu, paman saja. Kalau bahasa Jawa ada Pak Gede, ada Pak Cilik, ada Bibi, ada Bu Gede. Cuma tentunya seolah-olah tidak adil, terlebih apabila sang cucu yang orang tuanya sudah meninggal, keadaan ekonominya lemah, seolah-olah tidak adil, tidak mendapatkan warisan dari sang nenek, padahal seumpama ibu atau ayahnya yang sebagai ahli waris masih ada, tentunya akan mendapatkan. Dalam Islam itu tidak terus mutlak tidak boleh mendapatkan, tidak mutlak mendapatkan hak dari peninggalan sang nenek, masih memiliki hak, cuma caranya tidak menggunakan hukum ahli waris secara langsung, tapi caranya adalah sifat toleransi dari paman dan bibi-bibinya. Ini dianjurkan dan diperintahkan oleh agama Islam untuk memberikan sebagian dari warisan yang dia terima terlebih kepada kerabat, kepada fakir miskin pun, dan anak yatim itu diperintahkan, terlebih kepada kerabat yang masih ada dari turun ahli waris. Ini wajib, sebenarnya wajib bagi paman atau bibi memberikan sebagian dari harta warisan kepada keponakan yang tadi, yang ibu atau ayahnya yang sebagai ahli waris itu yang sudah meninggal. Caranya seperti itu. Kemarin juga disampaikan mungkin oleh bibi, saya sudah mengulang karena kemarin saya sudah berjanji. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita Safinah. Sudah memasuki setelah kemarin wudhu, mandi, dan membahas pengganti daripada wudhu dan mandi tayamum. Selanjutnya kita memasuki pembahasan najis, cara mensucikan sesuatu dari najis. Kemarin adalah mensucikan sisi maknawi, mensucikan hadas besar dan hadas kecil, mensucikan titik yang bersifat lahiriah, yaitu daripada najis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-najasatu talasun. Najis terbagi menjadi 3. Mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassithatun. Saya jadi teringat dulu pertama kali saya mengaji, gurunya Umi ini di Safinah. Yang pertama najis mughallazah, yang kedua mukhaffafah, yang ketiga
mensucikannya itu paling paling berat, paling repot, paling banyak. Yang kedua adalah najis yang ringan. Yang ketiga najis yang sedang, najis yang berat, ringan, dan sedang. Al-mughalladzatu najasatul kalbi sendiri. Sedangkan najis mughalladzah, najis yang berat, kategori najis yang berat adalah najisnya anjing dan babi. Najisnya anjing dan babi. Wa far'u ahadihima, dan anak dari salah satu anjing atau babi. Maksudnya apa? Umpama ada anjing itu mengawini binatang lain yang suci, kemudian melahirkan anak, maka anak daripada yang dilahirkan oleh dari bapak anjing itu ya, sama dengan bapaknya, najis, walaupun keluar dan rupanya itu kambing atau binatang yang lain. Kambing melahirkan anak anjing, maksudnya bapaknya anaknya kaki itu adalah anjing, walaupun bentuknya adalah bentuk rupa kambing, anak kambing itu adalah hukumnya sama dengan anjing. Karena dalam permasalahan najis itu adalah para ulama sepakat diberatkan lebih berhati-hati. Hati-hatiannya itu lebih. Cuma najisnya anjing dan babi, saya sampaikan, itu adalah segala sesuatu yang basah. Segala sesuatu yang basah yang dari anjing atau dari tubuhnya babi. Kalau kita menyentuh kambing atau babi dalam keadaan kering, itu nggak masalah. Tangan kita atau baju kita yang bersentuhan tidak menjadi muka najis, tidak perlu disucikan. Tapi kalau ada sesuatu yang basah, atau tangan kita basah, atau baju kita basah, bersentuhan dengan anjing, maka akan menjadi muka najis. Mungkin hikmahnya itu, anjing itu banyak kumannya. Kumannya itu tidak mungkin menular, tidak media yang basah-basah. Virus corona, tapi tidak sehebat virus corona di dalam penularannya. Kalau singkat ke apa? Kita akan menjadi muka najis. Menurut salah satu madhab, yaitu madhab Malikiyah, menurut madhab Malikiyah, anjing itu tidak najis. Anjing tidak najis, sama sekali tidak najis anjing. Madhab Malikiyah. Adapun perintah Nabi untuk mencuci bekas jilatan anjing 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu, itu bersifat ta'abudi, bukan untuk menghilangkan najis, tapi itu adalah ta'abudi yang ikut saja sama Nabi. Ta'abudi itu sesuatu yang tidak bisa dinalar, seperti tidak boleh memotong hayawan menggunakan tulang walaupun sangat tajam. Ini ta'abudi, tidak bisa dinalar. Bahasa Jawanya itu sendikodawu. Dalam agama seperti itu ada istilah ta'abudi, tidak bisa dinalar, punya sendikodawu.
tadi adalah ta'akuli, bisa dinalar. Kalau bisa dinalar, nanti bisa disamakan dengan sesuatu yang lain yang senalar sama, maka akan ya sama. Saya ulangi, najis yang berat itu adalah najisnya kau, najisnya anjing dan babi. Ya, dalam keadaan basah atau basah-basah yang keluar dari anjing atau babi. Begitu juga dengan anak turun dari salah satu anjing atau babi. Kemudian yang kedua, wal muqaffafatu qaulu sabiyil ladzi lam yat'am wa laban wa lam yablugh al-haulain. Kemudian najis yang kedua adalah najis muqaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan karena saking ringannya cara mensucikannya. Itu najisnya anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibunya. Dan dianya di bawah 2 tahun, belum sampai 2 tahun. Laki-laki, bayi laki-laki belum pernah memakan sesuatu yang lain kecuali susu dari ibunya, susu ibu, walaupun bukan ibunya sendiri, dan belum berusia 2 tahun, maka itu adalah najis dan sangat ringan. Nanti dijelaskan cara mensucikannya. Cuma cukup ciprat, bahasa di ciprat ini apa itu nih? Ciprat ini air. Mana percik, diperciki air. Ibu sedang mengasuh ini laki-laki yang masih kecil, belum makan apa-apa selain air susu. Ketika ngompol di baju, cukup dipercikan air. Ciprat di air nanti kita lanjutkan. Sedangkan najis mutawassithah, najis yang sedang adalah najis, seluruh benda yang bersifat najis kecuali apa yang disebutkan di atas, kecuali anjing, kecuali babi, dan kecuali air kencingnya anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya memakan air susu saja. Kalau bayi perempuan bagaimana? Perempuan berarti masuk kategori najis yang ketiga, najis yang mutawassithah. Kok bisa dibedakan? Aduh, ngaco banget ini orang. Karena air kencingnya itu berbeda, dari kelengetannya, dari aromanya, dari warnanya, itu berbeda. Dari 9 anggota dari nasi kacang, 9 tulang rusuk. Makanya dari sisi itu air kencingnya pun berbeda. Sampai ke situ para ulama daripada kenapa kok bisa berbeda air kencing laki-laki dan air bayi perempuan. Alhamdulillah sudah selesai. Satu pasal sudah selesai ini. Alhamdulillah. Kesimpulannya, najis terbagi menjadi 3, berat, ringan, dan sedang.
Najis yang berat adalah najisnya anjing dan babi dan anak dari salah satu anjing atau babi. Kemudian najis yang ringan adalah najisnya anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya makan air susu ibu. Sedangkan yang ketiga najis yang sedang itu adalah seluruh najis selain apa yang disebutkan, darah, komer, bangkai, kotoran binatang, kotoran manusia, dan lain sebagainya. Nanti akan dibahas pada pasal selanjutnya. Selanjutnya yang mau bertanya, mau menyampaikan apa, monggo. Alhamdulillah hujan sini. Alhamdulillah. Silakan yang mau bertanya, nanti kalau saya juga mau bertanya nanti. Ayo tanya dulu, siapa mau tanya dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eni. Nggih, pripun kabare, Ustaz? Alhamdulillah saya Mbak. Sehat. Alhamdulillah. Karena hujan dan siang. Alhamdulillah. Kula nggih sae, alhamdulillah. Boleh saya bertanya, tapi di luar tema, Ustaz. Boleh. Oke, alhamdulillah. Jadi beberapa hari ini tuh saya nggak bisa tidur karena memikirkan satu hal dan mungkin Umi juga tahu gitu. Apa yang saya pikir. Kayaknya pertanyaan sama ini paling-paling. Jadi begini Ustadz, ya saya orangnya tuh banyak dosa, Ustadz. Jadi banyak berbuat dosa, entah makan yang haram, misalkan saya nggak tahu di sini itu haram atau halal, maksudnya tuh kalau saya makan di luar nggak tahu itu makan halal atau haram itu. Yang pastinya saya banyak berbuat dosa. Nah, suatu saat nanti kalau nggak bisa ngomong. Jadi suatu saat nanti saat buku catatan amal kebaikan dan keburukan itu diserahkan pada kita, dan itu mungkin wallahu alam itu mungkin catatan amal keburukan saya mungkin yang lebih banyak, dan apakah sewaktu saya di dunia ini saya berbuat banyak dosa, tapi sekarang saya benar-benar bertobat gitu Ustaz, apakah buku catatan amal yang sudah malaikat tulis itu terhapus atau tidak, dan apakah suatu saat nanti saya harus menjawabkan? Aduh, keserobek. Mas Rojak, tolong ditutup mic-nya ya, jangan dibuka. Karena di situ berisik. Ayo Mbak ini lanjutin. Dan apakah sebelum manusia itu masuk ke dalam surga, karena yang tadinya buku catatan amalnya itu lebih banyak daripada buku catatan kebaikan, apakah harus dimasukkan ke neraka dulu atau gimana Pak Ustaz? Mohon jawabannya. Kurang tepat Mbak ini. Ya gimana, bingung aku mau nanya. Gini ya, pakai ini taat gini maksudnya, karena dia itu sama saya udah bilang kemarin. Begini, maksudnya kita kan sebagai manusia, kita kan udah tahu lah semua mal buruk seberat biji zarah pun nanti kan ada pertanggungjawabannya ya. Sedangkan kita kan dosanya banyak lah, apalagi Umi lah, bisa tahu sendiri. Dosanya banyak bangetin. Itu yang diketahui manusia dan yang tidak diketahui manusia. Tapi mamanya dulu kelam, dosanya banyak banget pokoknya lah. Nah, setelah itu kami itu terus akhirnya sebelum meninggal itu bertobat, tobat nasuha, benar-benar tobat, benar-benar
yang terbaik lah pokoknya, berbuat baik sesuai ajaran agama, Al-Quran, hadis gitu ya. Apakah nanti pas pembagian buku amal itu yang tadinya buku catatannya dosanya banyak di situ, terus kita kan udah bertobat itu apa? kita kan udah bertobat, apakah masih kita itu apa namanya di penyucian dosa itu lewat harus dimasukkan ke neraka dulu gitu loh. Umi ya, paham Umi. Paham. Terima kasih. Kita semuanya pendosa ya. Ya, bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Zat yang juaragaku ada pada genggamannya. Laulam adzabtum, andaikan kalian wahai umatku tidak mau berbuat dosa, andaikan kalian umatku tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan membinasakan kalian semua, dan kemudian Allah akan mengganti kalian dengan manusia-manusia baru yang mau berbuat dosa dan kemudian mau bertobat, dan kemudian Allah pasti akan menerima tobat dan memberinya ampunan. Jadi seperti ini Mbak Eni, dosa yang dilakukan oleh manusia kalau mau bertobat tidak diampuni. Sebesar apapun, sebanyak apapun, segelap apapun masa lalu seseorang, kalau dia mau bertobat dari hatinya yang paling dalam, yakinnya Allah pasti menerima tobatnya. Tidak peduli berapa besar dosa seseorang, Allah pasti menerima tobatnya. Bahkan orang yang meninggal dunia sebelum dia bertobat masih ada kemungkinan. Orang pendosa banyak sekali dosanya, bukan hanya dosa kecil, dosa besar sudah dia lakukan, tapi dia menerima bahwa Allah adalah Tuhannya, Rasulullah adalah Tuhannya. Ini masih ada kemungkinan, ini padahal tidak bertobat. Kemungkinan yang pertama, bagaimana dalam Al-Quran, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ini adalah ayat ditujukan kepada umat Muhammad yang belum sempat bertobat akan dosa-dosanya baru meninggal. Kalau Allah berkehendak, Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Jika Allah berkehendak, Allah akan memberinya siksaan, tapi ini yang belum bertobat. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, bukan. Kemungkinan yang pertama, mohon maaf, ini kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang kedua, dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemungkinan yang kedua, dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat dijelaskan, ini sedikit rahasia sebenarnya, tapi untuk keluarga Mbak Biro tidak apa-apa. Jadi
yang sangat sayang kepada kita. Mohon kepada Allah, tidak mohon apa-apa, tapi beliau mohon diberi syafaat untuk mensyafaati umat-umatnya yang berdosa, yang mendapatkan syafaat Nabi itu, yang sangat difikirkan untuk diberi syafaat oleh Nabi itu, yang difikirkan oleh Nabi adalah umat-umatnya yang menerima ajakannya, tapi dia karena ketidakmampuannya melakukan banyak dosa. Bagaimana banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan ini adalah untuk orang yang belum bertobat. Kalau sudah bertobat, pasti diampuni oleh Allah. Kalau mau bertobat, kemungkinan yang ketiga ini adalah yang pertama sebenarnya. Allah itu mengampuni seluruh dosa-dosa kecuali syirik. Bukankah seperti itu? Bukankah ayat ini sering kali kita dengarkan? Innallaha yaghfiru dzunuba seluruhnya illa syirka. Allah itu akan mengampuni seluruh dosa-dosa kecuali syirik. Orang bawa dosa syirik sampai mati, ini yang tidak ada ampunan itu. Tapi kalau bukan dosa syirik, walaupun dibawa mati, belum sempat dia bertobat pun, masih ada kemungkinan Allah akan memberikan ampunan. Allah masih bisa memberikan ampunan. Yang kedua adalah mendapatkan syafaat Rasulullah. Yang ketiga, kemungkinan langsung diampuni, kemungkinan pula dibersihkan, kemudian baru dimasukkan ke surga. Amin ya Rob. Dosa-dosa yang belum ditobati ini. Tapi yang mau bertobat, yang sudah benar-benar bertobat, apapun dosanya, syirik pun akan diampuni oleh Allah. Syirik pun, bukankah para sahabat Nabi sebelumnya banyak yang menyembah berhala? Ternyata karena tobat yang luar biasa, mereka menjadi orang-orang yang selama hidup di dunia pun sudah ada kabar gembira bahwa mereka sudah dijamin masuk surga. Para sahabat ini. Lalu ayat tadi arahannya kemana? Berarti ayat yang menjelaskan Allah seluruh dosa akan diampuni. Allah bisa mengampuni seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia kecuali syirik. Ini adalah dosa yang belum sempat ditobati keburu mati. Makanya orang baik itu bukan orang yang tidak melakukan dosa. Orang baik itu bukan orang yang berdosa, tapi orang yang mau bertobat itu adalah orang yang baik. Sama kita sebagai sesama manusia, orang yang baik, saudara yang baik, kawan yang baik, suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, bukan mereka yang tidak melakukan kesalahan, bukan mereka yang tidak menyakiti hati satu sama lain, tapi yang baik di antara mereka adalah yang mau meminta maaf dari hati yang benar-benar hati yang terdalam. Adalah saudara yang terbaik, itu adalah keluarga yang terbaik, itu adalah kawan yang terbaik, itu adalah suami terbaik, itu adalah istri yang terbaik yang mau meminta maaf. Lah, adarannya bahwa dirinya adalah manusia, tidak bisa lepas dari salah. Umi, Pak Emi. Jadi lebih lagi kita itu sebenarnya tidak boleh membeda-bedakan antara gelap dan terang.
tapi pada katanya itu tidak boleh terlalu membeda-bedakan antara jahat, kejahatan dan kebaikan. Jangan. Enggak, karena yang harus kita lakukan setiap harinya adalah kita berbenah dengan kesadaran apapun yang terjadi kita atas kudrah dan irodah Allah. Kita terima, kita ikhlaskan, dan kedepannya ya Allah, saya ingin lebih baik, saya ingin berbenah, saya ingin lebih baik, saya ingin berbenah, dan semua saya sesali. Kebaikan saya pun saya sesali, terlebih keburukan saya, semuanya saya sesali. Segala yang saya teruskan lewat semuanya saya sesali. Ya Allah, saya ingin lebih baik ke depannya. Saya ingin lebih baik ke depannya ya. Kebaikanku kemarin menurutku itu adalah bukan kebaikan ya Allah. Terlebih lagi kejahatan. Kebaikanku saja bukan kebaikan ya Allah. Terlebih adalah keburukan. Tapi aku mengharap rahmat-Mu ya Allah. Saya yakin rahmat-Mu lebih luas dari seluruh keburukan. Karena kebaikan-Mu yang kemarin itu adalah bukan kebaikan. Lalu bagaimana dengan keburukan-Mu ya Allah? Seperti itu. Yang kita harapkan hanya rahmat Allah. Jangan kita mengandalkan amal kita. Jangan kita mengandalkan apa-apa. Yang kita andalkan adalah kasih sayang Allah. Jangan sekali-kali kita melihat diri kita. Kalau sudah membahas akhirat, alangkah lebih baiknya jangan kita melihat diri kita, jangan melihat amal kita, jangan melihat apa-apa. Yang kita lihat adalah Allah Maha Penyayang. Kita mohon diberi kekuatan untuk lebih baik, Tapi aku masih selalu berbuat dosa ya Allah. Aku masih selalu berbuat dosa. Isroro liman istighfar. Tidak ada namanya orang yang namanya isror, menetapi dirinya dalam dosa. Bagi siapa yang mau senantiasa mohon ampun kepada Allah. Dari pagi sampai siang ingin sekali lepas belajar diri selalu yang positif, tapi ternyata belum bisa juga kita terlepas dari dosa karena kita manusia. Makanya sholat zuhur, kita mohon ampunan kepada Allah. Dosa dari subuh sampai zuhur ya Allah, yang saya sengaja, yang saya sadar, yang saya tahu, yang saya tidak tahu ya Allah, mohon ampun ya Allah. Seperti itu Umi. Maka jangan korupsi. Rumahnya ada sungai yang mengalir, air yang mengalir sangat jernih, dan orang itu setiap harinya mandi sebanyak 5 kali. Jangankan 5 kali, sehari mandi 2 kali saja, yakin dia akan selalu menjadi orang yang bersih. Seperti itu, jangan kita berlebihan hati. Tetapi juga jangan lupa Al-Quran sudah berkata, Rasulullah banyak sekali hadisnya, innal hasanata yudhibna sayyi'at, bahwa seluruh kebaikan-kebaikan itu akan melebur, menghapus keburukan-keburukan kita. Bagaimana sabda Rasul yang lain, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluqin hasan. Bahwa sabda Rasul, kita disuruh untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dan senantiasa kalau kita lengah tidak mampu untuk selalu bertakwa, akhirnya kita terjerumus sehingga kita
melakukan perbuatan dosa, maksiat, kesalahan, sengaja atau tidak sengaja, maka disambung oleh Rasulullah, wa'atbi'is sayyi'atal hasanah. Kalau kita tidak mampu untuk senantiasa bertakwa dan akhirnya kita terjerumus, dan Rasulullah tahu bahwa kita pasti akan terjerumus, tapi beliau memberikan solusinya, wa'atbi'is sayyi'atal hasanah. Gantilah, ikutilah perbuatan-perbuatan dengan perbuatan yang baik. Setelah kita melakukan kesalahan, ganti, kita tutup dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan istighfar, dengan meminta maaf kalau itu kesalahan kepada sesama manusia, dengan beramal, menyusahkan orang, kita beramal dengan memudahkan orang. Sesuatu yang negatif, Rasulullah tahu pasti kita tidak akan bisa lepas. Makanya solusinya wa'atbi'is sayyi'atal hasanah. Nurinono siro kabeh ing perkara perbuatan buruk yang sudah kita lakukan, ikutilah dengan perbuatan yang baik, tamakruha, maka perbuatan baik itu akan melebur, menghapus kejelekan-kejelekan itu. Kalau yang Mbak Eni cari surga, Mbak Eni, kalau yang Anda cari surga, terbuka lebar. Asal mau, surga itu adalah bagi siapa saja yang mau, Allah buka lebar, yang mau kembali kepada Allah, yang mau bertobat, yang sudah, walaupun karena dia merasa saya sudah jengah dengan surga dunia, segalanya sudah saya rasakan, tidak ada yang memuaskan, saya sudah tidak mau lagi, saya sudah tobat, tapi karena tidak mendapatkan kepuasan dari seluruh kenikmatan duniawi, akhirnya dia berpindah mencari Allah. Itu pun diterima, baik. Diterima. Itu kalau mau mencari surga, Allah pasti kasih. Cuma kalau yang Anda cari itu adalah Allah, memang setiap dosa yang kita lakukan, walaupun kita bertobat, kita menobati, kita menyesalinya, tetap ibarat cermin yang bersih. Setiap ada noda, walaupun kita bersihkan, ada bekas, tetap ada bekas, tetap ada bekas. Sudah bersih, tapi ada bekas. Maksudnya apa? Bagi seorang yang mencari Tuhan, mencari Allah, Allah adalah semua yang di hati kita. Allah tempatnya di hati kita. Hati kita harus bersih agar bisa mendapatkan cahaya dari nurnya Allah. Harus benar-benar bersih dari dosa ini. Walaupun kita menobatinya dan hilang, akan meninggalkan bekas. Dan ini akan menjadi penghalang kita sampai kepada Allah. Tapi kalau sekedar surga yang dicari, sekedar surga dan takut neraka, asal bertobat, bukan kita akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Catatan burukmu karena kamu bertobat, kamu melakukan dosa ini dan kamu bertobat dengan benar-benar bertobat, dosa kamu itu akan diganti menjadi kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi ada yang berat, Umi. Yang berat itu yang dosa, tapi kita tidak menyadari dosa kita. Seperti kita memandang rendah orang yang selalu berkubang dosa. Orang berdosa, kita memandang rendah hati kita, sehingga timbul dalam hati kita ujub, merasa lebih baik dari orang lain. Ini sebenarnya adalah dosa-dosa yang ada. Kita
tidak menyadarinya. Makanya ketika memohon ampun kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Dosa yang aku lakukan dengan sengaja dan yang aku lakukan tidak dengan sengaja. Dosa yang aku ketahui dan aku tidak ketahui. Seluruh dosa yang samar dan yang jelas, seluruh dosa-dosaku ya Allah, ampuni. Seluruh dosa-dosa yang kita tahu dan yang kita tidak tahu. Kalau yang kita tahu, kita bertobat, saya yakin Allah menerima. Amin. Ya, jangan. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu luar biasa. Ya, Tad, terima kasih, Tad. Alhamdulillah. Matur suwun Ustaz atas Dan saling mengingatkan. Ini juga bagaimanapun saya muridnya Umi, adiknya Umi, lebih mudah segala-galanya. Ya, makanya Umi kayaknya sekarang sibuk ya Umi ya, jarang ya lagi merintis karir sebagai ibu. Semoga nggak apa-apa, waktunya banyak berkurang buat saya. Jarang telepon. Maafin aku. Mungkin yang lain ini. Mbak, silakan yang mau bertanya. Semoga kita semua jadi hamba-hamba Allah yang bertobat. Amin. Untuk bacaan adalah dengan harapan kadang kita semakin ditambah oleh Allah dan nikmat-nikmat Allah lahir dan batin ditambahkan kepada kita, nikmat ilmu, nikmat kesadaran, nikmat kesehatan semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya bareng belajar kan nggak ada Umi. Oke. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.